Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Hadi dari SMK Negeri 1 Sukoharjo CGP Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktek baik tentang pendampingan individu 5 CGP dari pengajar praktek Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan. Soalnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu diskusi tentang proses yang sudah berjalan selama 1 bulan dan capaiannya dalam kompetensi guru penggerak. Diskusi hasil pemetaan sumber daya, refleksi proses pemetaan sumber daya, sampai dengan proses pengambilan keputusan dengan model Bagja. Setelah itu, refleksi capaian serta mendorong untuk terus memetakan sumber daya dalam melakukan perbaikan pembelajaran. Selanjutnya yaitu foto dokumentasi capaian dan proses diskusi hasil pemetaan sumber daya sekolah. Selanjutnya yaitu video dokumentasi refleksi proses pembuatan peta sumber daya dan pembahasan perbaikan pembelajaran oleh pengajar praktek dan CGP serta wakil kepala sekolah. Ya, tim penulis untuk kepala sekolah memang sangat begitu. Nama luar biasa Pak. nama sekolah juga akreditasi. Ya, bisa minta beliau SK-nya kan buat di ini peningkatan kejuruan akreditasi. Alhamdulillah untuk TKR sama TI apa ya Pak Jawab ini? Iya. Adresnya apa? Enggak sama ya, programnya. Ya, Perjurusan. kan ada program baru sama program yang sudah lama. Yang lama kan TKR kali elektronik kan. SMP kan namanya sekolah. Nggak tahu waktunya akreditasi ambil katanya Juninya habis ini kok. Belum ada kabar kapan ini. Ya mudah-mudahan diundur sampai Ya Pak, yang sebelumnya itu ternyata juga belum divisitasi. Yang berita sebelumnya. Ini kan memang sekolah itu waduh jadwalnya. Iya. Kemarin Pak Jokowi sudah Pak Joko ya. Ini Enggak. luar biasa. wow. Repotnya itu. Sebenarnya disengon itu tuh. Iya, Saigon. Saigon. Ya. Iya. Karena saya itu pas lewat itu Pak, dari Sabtu tuh ya. Mungkin Sabtu Pak. SMK mana ya? Tak pilih Purwosari bukan. Kan Suwarja. Ini gedungnya berapa? Gedungnya tak 10-an ya? Besar Pak, nggih Pak Jokowi. Lumayan lah. Itu gedungnya 10 tanpa pemerintah. Masing-masing Dan berdiri itu semua. gedungnya Kosong. 10. Nah, kemudian yang tambahnya itu kita nyiapkan sendiri seperti kursi dan sendiri. Kursi. Ya Allah, mahal banget Pak. Ya memang dari harga segitu sobel sama Kursi dalamnya berapa? 370. Jadi enggak banyak. Ganti namanya Mas ya, di sana itu waduh terlalu luas. Tapi budgetnya kalau besar
Budgetnya. Kita sudah 2 tahun tak menyatakan. Kalau saya di hotel Pak, bersih guys. Di Terkes Raya nih. Saya biasa di Terkes Raya. Kita ini untuk memilih dengan banyak pertimbangan. Kalau misalkan dia terganti untuk lalu merubah ini masyarakat yang Iya. orang uji. Saya di hotel nggak harus bersih, siap. Dan minta tulisan dari sana juga. Tinggal langsung masuk. Enggak juga di hotel. Terus saya. Istri kan kemarin panitia di weekend 2 tanya-tanya berapa nyewa, soalnya itu nyewa tak usah mahal. Kayaknya di sana sih biasa buat teror, tapi habisnya ya banyak sewa teror. Terima kasih Pak Lukman atas capaiannya ya, banyak sekali capaiannya dalam 1 bulan dan memperoleh. Bapak Lukman tetap semangat untuk terus berprestasi ya, mengembangkan diri dan Siap-siap. komunitasnya dan di pembelajarannya. Kan tidak lepas dari dukungan sekolah Pak. Semuanya luarnya gitu. Iya, Jadi dan semua pihak, Wakil Humas, Pak Wakil Joko, ya. Siswaan, Pak Joko selaku Wakil Humas. Terus Pak Asna malah luar biasa kemarin itu buka Pak Joko pas sambutan workshop kemarin kita apa laksanakan itu buat e-book itu Pak. Itu Pak Asna yang buka kegiatannya. Saya ini Mas, kalau dibilang terima kasih sama saya itu merasa nggak enak sendiri. Banyak. Karena Mas Lukman ini kan orang yang mandiri. Jadi misalkan tanpa saya pun ini sudah berjalan. Mandiri itu termasuk apanya guru penggerak? Termasuk Betul. termasuk. Termasuk. Sendiri mandiri Dari Kreatif. sisi ya, kreatif, dari apa sisi itu Tanggung jawab, kolaboratif. kolaboratif. jadi misalkan jol kok coro kasarannya jul-julan udah jelas. Bagus fungsinya Pak Lukman ya. Ini dari tim Pak. Lihatnya kok luntur sih anu. Kok enggak ada lunturnya ya? Ada yang nyikikan Pak di rumah. Ini siapa itu luntur itu ya, merahnya? Pak Nusa yang gini. Bu Aris jahitannya sesuai. Bagus. Masuk pertanyaan Pak. Iya. Kan hasil penjagaan mandiri pada kompetensi kompetensi pada lokal 5 apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan. Jadi capaiannya yaitu pastinya mampu mengelola kelas Pak. Jadi anak-anak itu lebih terlibat. Soalnya kemarin itu saya kan kemarin ada ruang elaborasi Pak ya. Dengan Pak Simon itu kalau anak-anak dilibatkan dalam proses belajar itu lebih intinya itu lebih menemukan potensi dan bakat minat maupun profil belajar siswa secara holistik Pak. Nah, intinya mungkin ini bagi saya itu guru sebagai fasilitator ini. Jadi anak-anak yang lebih condong untuk aktif di proses pembelajaran itu mulai dari awal sampai akhir. Dan kemarin ada saran juga Pak Simon itu kalau bisa di dalam setiap pembelajaran itu ada proses refleksi Pak. Iya. Itu wajib dilakukan oleh tiap-tiap guru sehingga nanti anak-anak tahu apa yang mungkin diperbaiki ya dalam proses belajar.
Setelah itu proses pengambilan keputusan berbasis aset. Ini kemarin alhamdulillah juga saya mengajak Bu Titi Pak dalam modul aksi nyata 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran Pak. Tadi Bu Titi saya ajak untuk membuka kegiatan itu di ruang sidang Pak, untuk proses ini bagaimana, kan di situ ada 9 langkah Pak ya, 9 langkah termasuk trilema, terus dilema etika, bujukan moral, itu di situ ada Pak. Dilema etika sama bujukan moral, bagaimana memposisikan diri supaya semua itu efektif dalam proses pembelajaran. Saya itu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid melalui teknik presentasi project yang dibuat dengan forum diskusi kelompok terpimpin. Ini kemarin juga saya berbagi praktek baik di ruang elaborasi dengan Pak Simon di LMS kemarin di GP itu. Beliau support dan memberikan saran kalau bisa dibuat gelar karya antar kelas Pak. Itu ya antar kelas itu secara minimal periodik atau per bulan, per bulan atau per semester Pak, per semester. Artinya menarik kayak apa, kayak di produk kita seni lah istilahnya. seni ya. Iya. Kayak jurusan elektro, kimia itu perwakilan aja, tidak semua itu perwakilan. Kan itu kan ada biasanya kegiatan tengah semester Ya. setelah ujian ini ya. Oke, betul. Apa kalau istilah itu Pak Joko class meeting? Class meeting. Seperti itu kan bagus itu. Apa? Satunya buat refreshing untuk anak-anak juga ini sih. Anak-anak tak jemput juga. Iya, jemput juga. Di tempat saya anak-anak Pak yang minta Pak. Class meeting itu. Biasanya setelah mau liburan itu minta Pak. Gelar konser, masang panggung Mas. Mereka yang ngurunan. Mereka itu. Terserah wes. Dana ya apa? Tidak usah khawatir Pak. Proses mewari ide itu 5.000-an. Tapi kan Tidak keluar dari kelas sekolah, ngundang band, teko UM, teko apa ngono. Oke. Ada fashion show ini banyak lah kreativitas anak-anak itu. Gurunya tinggal nggak dikte Pak. Anak-anak yang minta. Ini karena kita kemarin itu kan pandemi, udah lama ya nggak ada. Anak-anaknya protes, Pak, sudah aman gini, pentas seni. Ini kan belum boleh juga kan, kegiatan-kegiatan macam itu kan belum boleh kan. Sekitar Desember kemarin kan belum boleh. Jadi semua Omikron. Bismillah guys. Katakan. Ambil omong-omongan nyantai-nyantai mau anggur, sama ini juga. Iya. Ada lagi Pak? Sampun Pak. Sampun. Kedua presentasi, terus apa tadi? Presentasi sama Itu loh, tadi kelas aja Pak. class meeting. Kelas meeting ya. Ya. Mungkin setelah ini Setelah apa tadi? Yang tukar kelas itu. gelar karya produk antar kelas. Mungkin setelah ini kami tunjukkan produknya yang dibuat anak-anak Pak. Dengan yang program yang kami buat Pak Joko, yaitu PJB Advokasi ini Anda sudah 75% progresnya. Sudah. Iya ini dibuat anak-anak persiapan. Setelah ini kita tampilkan untuk persiapan maka 7 Pak Joko dengan dinasnya. Iya, mudah-mudahan berhasil Mas. Iya siap. Ayo dilihat deh, jalan-jalan. Adi bisa dicatat. Dapat. Sama laptopnya dapat. Adi nggak pernah sama
Ini saya menentukan saya pada SPI ini Pak Gun, anak-anak membuat proyek yang untuk persiapan lomba 7 Pak. Alatnya ini bisa dijelaskan Apa namanya? Ini sistem door lock hotel Pak. pakai komponen dari Arduino, RFID, mode relay 5 volt, ada terminal COG dan LED dan solenoid, ada adapter 14 volt. Fungsinya apa? Fungsinya itu buat seperti kunci pintu yang tapi yang jika memakai kartu. Kartunya Ini bisa diganti dengan kartu KTP elektronik. Bisa. Jadi kartunya sembarang atau ada rekaman khususnya? ada rekaman khususnya. Begitu ya. Jadi nggak sembarangan Iya. diganti. Ya, ini kayak password lah. Bagus lah. Programnya dijelaskan mungkin. Jadi ini contoh program Arduino-nya Pak. Ini programnya Pak. Ini include SPI. Ini nanti ke Arduino. Terus FRC ke RFID. Ya. Dibawakan aja lah. Jadi ngontrol pakai program lah. Iya. Dikendalikan dengan program. Enggak? Ini, Pak. Ini cara rasanya. Ini contoh cara kerja dari Yang mode awal begini ya, mode awalnya. Ini kartu yang sudah terdaftar, ini kodenya. Yang belum aja, sebentar. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Langsung. Iya. Ikan ya. Ya. Coba yang Ini kalau yang masih belum terverifikasi. terverifikasi di dalam programnya. Yang kerja Pak. Tidak boleh. Iya. Dan kalau mau mengubah itu tinggal tekan ini, tunggu, yang ini di scan, keluar kode, Jadi tinggal ganti ya Pak. dan ini tinggal pasang Kodenya. aja. Tinggal dinamik pindah ke sini. Ada Pak. Tinggal diupdate. Ya, langsung apa alatnya itu kontrol Pak. Alatnya kontrol Tadi kan ini bisa, coba. sekarang kita coba, Nggak bisa. nggak bisa. Dan ini balik. Nggak begitu. Ini sembarang kayak apa? Plastik atau mika itu bisa ya? Di dalamnya ini ada, seperti ada ice, chipnya. ada chipnya. Ada chipnya ya. Aku mungkin bisa nyoba Pak Gun. Oke. Anu yang selanjutnya mungkin di nanti setelah ini. Nah, nanti kayak otomatis Pak, otomatis. Kalau yang putih itu coba Pak Gun nggak bisa mungkin. Sudah di program Pak. Nah, iya. Nggak bisa. Sekarang kan yang coba Alinya ke pintunya gimana anunya? itu. Saya Ini lihat ada solenoid. Solenoid ini bisa dipasang ke pintu. Tinggal Tombolnya. tekan tombolnya. Kita coba. Nah, itu buka.
bukan. Sudah Terus di selesai. set, ya. Pas habis berapa gini nih? Habis 50 jam ya? ya Ya, sekitar 50 Pak. sekitar 50 bersih itu. Sekarang kan case itu ya. Iya. Case. Ini anak-anak Pak ini Pak yang mengembangkan ini anak. Saya memberikan ide terus proyeknya eksekusi itu anak-anak. Itu luar biasa. Itu kalau ditawarkan ke Industri. industri bagus. Iya. Anak-anak ini mulai dari program Kos-kosan tuh kan, Iya. kos-kosan sini, apartemen. komponennya mungkin disebutkan gitu. Komponen. Tadi misalnya kalau hotel-hotel itu pesen berapa juta gitu ya, nah, ini bisa untuk alternatif ini, menawarkan yang serupa ya, dengan fungsi yang sama tapi harganya anu kan laku. Untuk apa? Untuk yang di bawahnya hotel misalnya Oke. asrama, apartemen. Oke. Yang penting ini kan bisa dikembangkan terus ya. Iya. Ini juga mau kita kembangkan lagi Pak, tapi variatif lagi. Ya, itu Pak Lukman bimbingnya. Nah. Jurusan apa? Elektro Pak ya? Iya, elektro Pak. Ini kuliah. Ini kelas 1 Pak, kelas 1 masih kelas 1 Pak. Kelas 1 tapi pemikirannya sudah kelas 3. Passionnya memang tinggi ke elektro. Iya, saya juga passionnya luar biasa ini. Sama ini Adem ini sama Ari itu. Sesuatu Kan pemikiran itu sudah kelas 3 itu ya. Iya, kalau sudah passion itu kan Repot ya. nggak sekedar hobi. Itu memang senangnya di situ. Ini yang juga yang menempatkan komponen juga anak-anak juga, terus desain kotaknya ini, tombolnya juga anak-anak ini. Kalau gini tuh mana belinya? Mikanya ini. Mikanya kita Pak sama tim elektro itu ke Pajajaran ya Pak. Ya kayak Warosop nanti kayak pengumpulan akrilik yang tidak kepake, terus kita bersihkan terus kita potong. Iya. Gitu ya. Sama Saya mau beli gini untuk matematika itu loh. Oh, iya. Peraga apa nih gitu. Iya. Ini kan bukan kaca kan ini. Iya. Kan ya. Justru itu kemarin saya share ke teman-teman itu, anak SMK itu ini Pak seneng ini kayak bukan mainan sih ini itu pengen membuat produk loh Pak. Itu seneng umur-umur itu seneng main terus Ya, memang orang itu kalau seneng itu kan kadang tidak harus sesuai dengan jurusannya. Adik saya itu jurusan otomotif. Dia senang apa saja. Sekarang jadi bos neng Telkomsel. Ini kan jurus otomotif kerjanya neng Telkomsel. Pertama tuh ya dari tower itu loh, masang tower. Saya wis pegawai tetap Telkomsel, membawai wilayah di wilayah Jawa Timur. Jadi bukan hanya dia jurusannya otomotif, tapi dia senang juga. Jadi kan cocoknya elektro ya. Terus seneng gitu apa? Tenaga ahli dia di tower itu. Itu karena trouble apa misalnya. Ditambah dia suka traveling. Bahwa gitu kan ke gunung-gunung ke apa ngono. Tapi dari segi penghasilan memang banyak. Karena hal seperti itu kadang orang punya keahlian tapi untuk ke tempat-tempat seperti itu kadang orang nggak mau kan.
dikemas pulau masa lembu, masang kombet pulau-pulau berangkat Pak adik saya tahu jenenge apa ngono lho alat dari perang M kan pas dibawa kapal itu bautnya cepat Pak kan bukan kapal besar itu loh Nggih. udah ini dibuang ke laut Pak alat itu perang M biasa ngono iki wong gaweane. Mana orang-orang nggak ada. Ke gunung itu, bawa pirang ton itu ngono genset apa kayak kombet, masang kombet. Ini makhluk halus nih ning anu. Makhluk halus nih loh. Nggih. Ini biasa, kerja nunggoni biasa. Nyawanya. Adik saya di Telkomsel, terus ahli nih Ustaz. Dulu itu berangkatnya ya penekan tower itu, masang tower. Sekarang sudah tak tahu mana ya sensor, kontrol. Kayak anak kunjungan wakil presiden kapan itu ya sini. Terus dia tugas khusus, nggak boleh putus jaringannya. Mengamankan itu ya semoga nanti adik-adik bakatnya bisa terus berkembang. Saya kuliah di Polinema sesuai Kelas 1 ini Pak. Kelas 1 ini masih kelas 1 luar biasa. itu kelas 1 dipersiapkan Iya. nah Ini yang juga mau siapkan ini Pak, lomba LKS. iya. Ya, Adi siap ya, Ari ya, ikut ya. Lomba LKS levelnya nasional ya provinsi dulu Ya provinsi dulu baru Provinsi, nasional. enak lah kalau itu Kalau sinyalnya udah atas senyum ini sudah siap nih. kalau ikut gitu enak wes nginep nang hotel lalu Iya. lalu ini sebuah hotel kata bondo mulai nggak sih kan nggak modal Panggil nih, PPTK nu, POGA. Kemarin Pak, pembukaannya di Tiongkok itu Pak. Pelatihan kepemimpinan, tingkat kepemimpinan leadership dari apa? KBRI Tiongkok KBRI. Nih, gini kok semerah Pak? tahu ada adik kelas saya yang ikut Ya, KBRI Beijing itu. iya ada Tak lihat loh, kalau jadi kemana nih? Waduh. Indah Eko itu matematika Iya. dari sana loh Tegal gitu KBRI Beijing itu ya, tingkat kepemimpinan. dia ikut itu ada Indah Eko Cahyani itu aktif juga di IG apa itu adik kelas saya jenenge Tapi ya, guru menyenangkan gerakan sekolah menyenangkan itu dia ya fasilitatornya juga dia malah keliling ke SMK itu SMK bisa SMK hebat gitu. DSMM Iya, DSM ini. keliling Lanjut ke ini. Instrumen pertanyaan. iya pesan saya walaupun adik-adik ini Masih kelas 1. sudah dari segi pasnya lebih bagus Ditingkatkan lagi. di pelajaran lain juga harus bagus terutama matematika bahasa Inggris karena itu kalau tes ke perguruan tinggi mesti matematikanya peluang-peluang yang ada itu dimana yang orang lain tidak punya nah itu yang membuat kita itu bisa di atas yang lain mungkin orang STM lain SMK yang lain pintar praktek tapi pelajarannya lemah nah itu peluang kita untuk mengejar yang lain itu misalnya matematikanya ya karena nanti kalau tes ini mesti matematika mesti kartu tulis persiapkan gak suka bagaimana menyukai nah Semangat ya Adim ya. hari ya terima kasih Iya.
Istirahat dulu. Terus aku lagi dulu ya. Sip. Jos. Saya juga dapat SPT dari Capdin, Pak. Ini SPT dari Capdin. Untuk ini kegiatan ini ada SPT-nya ternyata. Biasanya lokal. Iya. Di Capdin ada 2, loka ada, pendampingan ada. Monggo Pak Gun. Waduh. Dia disambi Pak Gun. Tulisannya lumayan bagus Pak ya. Tulisannya lumayan bagus lah. PP kan ya, memotivasi. Iya. Ya, bener sama- Dari jenengan kandhani kok Pak. Kita pikir Pak. Oh. Ya pas kirane Pak Guna. Wes baca lah. Nah, tulisan itu kan alat komunikasi. Iya. Komunikasi yang tidak komunikasi nggak ngerti kan berarti gagal komunikasi ini. Soalnya tulisan rahasia, tulisan rahasia dirinya sendiri. Pernah tuh Pak saya itu diklat dari instruktur PDC itu pernah dimarah-marah itu. Memang ada benernya Pak. Kasar itu memang ada benernya. Terus kita ya iso sih mari lulus gitu. Kita kan disentak nggak iso. Memang itu karakter orang ini. Dari jalan ini sesuai tentang sumber daya. Sekarang kita diskusi tentang pemetaan sumber daya. Oke. Apa yang Pak Lukman temukan ketika melakukan proses pemetaan sumber daya? Adakah hal yang menarik dan khusus yang ditemukan? Jadi saya semakin berani Pak dalam percaya diri bahwa menjadi seorang pemimpin itu perlu sumber daya aset dan proses pengelolaannya dengan baik dalam memajukan kualitas pembelajaran di sekolah. Selain itu juga mengembangkan komunitas belajar dan praktisi perlu ditingkatkan juga agar ekosistem sekolah dapat berperan aktif secara harmonis baik dari unsur biotik dan abiotik Pak. Jadi biotiknya murid, guru, siswa, kepala sekolah, masyarakat itu yang biotik Pak. Yang abiotik berarti apa? Sarana prasarana, keuangan, dan sebagainya. Ya, sarana prasarana. Saya ke KBG tambah banyak undangannya masuk ke saya. Enggak, tahu nomor saya itu dari mana ya? Padahal ya enggak. Kalau artis Enggak, mungkin kerekam sana, pusat mungkin Pak ya. Kerekamnya mungkin. Ngambilnya datanya dari balai, dari sana mungkin loh ya. Enggak tahu saya. BPBG itu kan yang ada yang aktif atau sering tidak. Ini komunitas praktisi Bisa dulu gini. Ada hal lain yang menarik dalam pemetaan sumber daya tentang apa?
Petaan selain ini sudah Pak? sudah. Ya sudah cukup. Perubahan Siap. apa yang Pak Lukman harapkan dapat terjadi di lingkungan sekolah setelah Bapak mengetahui sumber daya yang ada dan bagaimana Bapak mewujudkan perubahan tersebut? Oke, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu Pak, yaitu saling menjaga nilai dan karakter budaya setempat. Misalnya, jika ada kerja bakti sosial Pak, dalam memelihara lingkungan sekolah, terutama dalam program Adiwiyata Pak. Contohnya ini Pak, ini sudah kita buat dengan tim Pokja pot tanaman Pak, pot tanaman toga. Nah, itu sudah kita bentuk ini Pak, koordinatornya Pak Zainal, kebetulan juga guru saya juga SMK dulu Pak, Pak Zainal, terus Pak Agung sama saya sendiri sebagai pokjanya. Terus ini langkah-langkahnya, sama ini tim Pak, tim kader Pak, kader Pokja. Ini jadwalnya, sama ini juga aksi nyatanya anak-anak ini juga saya alhamdulillah sudah saya konsultasikan sama Bu Rosna Pak, selaku fasilitator di ruang kolaborasi. Ini laporan sementara, itu program kerja. Ini foto-fotonya Pak sama anak. Ini Pak hasilnya, mungkin nanti Pak Gun saya ajak keliling nih hasil proyeknya. Anu Pak, tanaman toga Pak, obat-obatan. Iya. Ada kunir, cengkeh nih Pak. Alamiah. Iya. Tidak, nggak usah ke pasar guys, langsung ini. Oke, yang ini minta nih ya. Oh iya monggo, saya udah punya filenya kok. Monggo Pak, buat referensi. Siap. Dan tanaman toga Ini, masuk ke pekerjaannya ya. ini ada pokjanya, ada ketuanya juga. Ada anu Pak apa? Petugas piketnya, tim kader. Kan anak-anak itu, saya melibatkan anak-anak. Ini apa yang Bapak harapkan untuk lingkungan sekolah setelah Bapak punya sumber daya? Ya. Salah satu pengembangannya toga. Ya. Ada lagi Pak? Juga dikembangkan Anu Pak, ini Pak. tentang apa? Kalau di SMK 2 itu sering apa tuh ya? Industri dulu sini. BCBL. Punya target nanti kayak praktek-praktek yang bahwa nanti anak itu lulus sudah dibekali keterampilan yang punya daya jual di masyarakat. Ya, mungkin nanti kita kembangkan untuk ini Pak, program soft skill. Ngelas itu ya banyak dibutuhkan di masyarakat. Ini yang belum mungkin kayak plafon PSWC, lagi booming kan itu. Nah, kalau anak-anak punya bekal itu nggak sulit cari pekerjaan, bisa borong dia, borong. Nah, kita masuk apa ya? Mungkin dari segi kurikulum itu nggak ada ya. Tapi kita bisa menyerap aspirasi kebutuhan ahli dari masyarakat. Itu kan butuh, misalnya plafon PSWC kan banyak tukang itu yang belum bisa. Padahal itu lagi booming. Dan yang bisa masang itu bukannya tidak berhenti lah jobnya. Karena anak-anak punya bekal itu kan luar biasa. Bagaimana Pak Lukman menggunakan hasil pemetaan yang diperoleh untuk memaksimalkan potensi sekolah? Siap. Pastinya berkolaborasi Pak dengan berbagai pihak. Nah, ini yang sangat sensitif ya. Soalnya kalau kita melibatkan semua warga itu, kerja kita itu signifikan Pak. Dampaknya juga sangat baik. Sama pemangku kepentingan dalam program sekolah. Yang paling penting ini Pak, berkomitmen bersama. Terus dalam menjalankan pembelajaran yang berdampak pada murid, contohnya yang barusan saya tampilkan Bapak, Mat Project itu aksi nyata, anak-anak presentasi,
terus kita yang memotivasi sama memberikan refleksi apa-apa yang dipresentasikan oleh anak-anak melewati itu juga termasuk dari kepemimpinan murid Bapak di kelas. Jadi berani untuk mempresentasikan produk yang sudah dibuat sampai dengan optimalisasi Bapak, optimalisasi pemberdayaan aset yang sudah dimiliki menjadi kekuatan sekolah. Jujur Bapak, sebelum saya mengikuti guru penggerak ini, saya setiap kali menyelesaikan masalah itu berbasis apa yang belum punya gitu Pak. Nah, Kadang kita itu kan iya. begini ya. Apa yang kita punya itu enggak kita manfaatkan itu Pak. Itu beli ini kan nganggur. Iya, iya. Itu dan dengan Ada ini usaha pembelanjaannya kadang ya apa supaya anggaran ini terserap habis, akhirnya pemanfaatannya kurang. iya. Kemarin juga dapat pesan Pak dari Pak Simon Pak. Modul yang paling menantang itu modul 1.4 dengan 2.1. Apa itu 1.4? Budaya positif. Kembali lagi ke separang kelas Bapak. Itu kan melibatkan siswa secara langsung. Dan yang kedua 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu dua itu yang kemarin yang paling menarik itu di guru penggerak itu. Berdiferensiasi bagaimana kita melihat karakter si murid itu berbeda itu. Iya. Jadi 2.1 itu dasarnya adalah 1.1. Oh iya. Oh. Jangan dikira- Filosofi kehadir. Iya. Adanya 2.1 itu karena hasil 1.1. Filosofi kehadir itu yang mendasari pembelajaran berorganisasi. Soalnya saya lihat urutan itu memang ada kaitannya Pak. Iya. Urutannya cocok sampai terakhir ini program Yang- Bapak pada murid yang kali orang, 3. yang orang itu Jadi runtut dari atas itu ke sini. yang orang itu kurang. Kan kurikulum merdeka disebutasi caranya berdiferensiasi ini tanpa memahami Survei dulu ya. tanpa memahamikan apa itu 1.1. Filosofi kehadir. Iya, yang mendasari 2.1 itu 1.1 filosofinya KHD bahwa setiap anak itu merdeka, berbeda Oke. dan membutuhkan kemerdekaan untuk mengembangkan dirinya. Nah, bagaimana yang merdeka itu seperti apa? Kalau dalam pembelajarannya 2.1. Kalau di dalam karakter 1.4. Dasarnya 1.1 Iya, ini. iya benar-benar. Nah, Pokoknya saya paham apa? itu. Kesepakatan kelas itu untuk apa sih? Iya. Itu untuk memerdekakan anak. Karena dia Lagi akan dari membuat mana? kesepakatan. Pada Dia dari. tidak dibuatkan tata tertib dia. Iya. Kalau biasanya kita kan buat tata tertib. Kalau tidak seperti ini kamu pelanggar. Tapi kalau dengan kesepakatan kan dari dirinya sendiri. Jadi Iya, dari keyakinan dirinya. Sehingga itu kalau yang tata tertib itu motivasinya ekstrinsik. Kalau kesepakatan kelas motivasinya intrinsik, merdeka. Itu sudah komitmen dia. Iya, saya lihat. Itulah Indikatornya itu kan kalau misalkan buat kesepakatan kelas kita sudah memurid kesepakatan ya. Iya. Terus ditempel. Misalkan ada murid masuk, lah itu kesempatannya ke dia Nah, itu- tanpa kita bersuara. Iya, itu peran kita kan sebagai pengawas nanti. Misalnya Iya. ada yang nggak sesuai dengan ini yang disepakati, kita itu tidak menghukum, tapi tinggal mengingatkan. Itu Ayo, gini. kesepakatan kita dulu Iya. apa? Iya, iya, Gitu kan. Saya meeting, sudah sepakat di awal apa? HP silent. Kayak di lokal Pas ya. meeting itu loh, pas daring itu loh. Iya, iya, iya. Sepakati. Nanti kalau tidak ngomong mic-nya dimatikan. Ternyata mlebu suara-suara komprosok itu ya, sumbang. Sering gitu. Nah itu kan tinggal mengingatkan karena sudah disepakati. Ayo kita tadi sepakat apa? Kalau tidak matikan kan? Nah, ini yang membuat motivasi itu intrinsik. Jadi yang namanya merdeka itu adalah motivasinya intrinsik dari dirinya sendiri. Dia memimpin dirinya sendiri. Dia tidak karena takut. Iya, iya, iya. Kalau takut
karena itu adalah ekstrinsik. Maka mengapa peran posisinya sebagai pemberi hadiah kok tidak baik? Ya kan? Posisi kontrol sebagai pemberi hadiah tidak baik. Karena itu motivasi ekstrinsik. Kalau nggak diberi hadiah dia kendu, tidak mau belajar. Sebenarnya kayak Pak Ribut. Pak Ribut itu sering ngasih uang, ngasih hadiah. Sewenang semua muridnya. Tapi kalau Pak Ribut nggak punya uang, terus lama nggak memberi hadiah, bagaimana muridnya? Berarti Kok lama nggak ngasih hadiah? ribet Pak ya. Nah, itu nggak bagus makanya posisi kontrol seperti itu. Penghukum juga nggak bagus ya kan? Penghukum nggak bagus. Yang bagus itu sebagai pengawas. Pengawas, apa dasar pengawasannya? Ya kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi tinggal mengingatkan, saya anak melanggar, ayo kelasnya kok kayak gini, dulu kita sepakat seperti apa? Iya, sebelum saya ikut ini tuh langsung masuk kelas Pak, tanpa ini kosongan misalnya. Ayo. Kalau ini kan Itulah ada yang menimbulkan motivasi intrinsik, membuat anak itu adalah pada dirinya sendiri. Yaitu yang namanya pemimpin pembelajaran itu di situ. esensinya itu Pak. Iya, semua itu dasarnya 1.1. Karena yang punya filosofi kemerdekaan itu ya KAD. Saya ingat kata-kata KAD itu Pak, kodrat alam sama kodrat zaman itu Pak. Nah, iya. Itu wes saya pegang itu. Kodrat alam sama kodrat zaman. Ajari anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, iya. Ini yang repot kan biasanya kan ada kan yang ajarkan. Jadi intinya Oh, sini aja Mas, itu. sama aja. Iya. Jadi tidak yang penting 1.4, 2.1 enggak. Itu tuh lebih penting 1.1. Kan filosofi yang dimaksud murid merdeka itu seperti apa toh? Adanya kan 1.1 dasarnya paling dasar maunya KHD bahwa itu anak itu berkembang sesuai dengan kodratnya. Sehingga muncul kodrat, ada kan kodrat dasarnya. Dasar manusia itu berbeda, punya intelektual yang berbeda, punya mungkin apa ya, kondisi kebutuhan khusus yang berbeda, itu dipahami. Sehingga kalau dikembangkan kan harus memenuhi perbedaan itu, maka muncullah pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang bagaimana mengembangkan pribadi anak? Kalau anak itu kan harus senang dan bahagia kan? Senang dan bahagia itu yang seperti apa? Nah, senang dan bahagia itu kalau dia melakukan sesuai dengan keinginan hatinya. Apa keinginan hatinya itu? Yang namanya itu motivasi intrinsik ya. Ya. Kalau tata tertib itu kan orang takut, tata tertib melanggar, itu namanya motivasi ekstrinsik ya. Motivasi intrinsik apa tadi Pak? Intrinsik itu ya motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Dalam diri siswa ya? Ya. Kalau ekstrinsik itu muncul karena pengaruh dari luar. Mereka melakukan dihukum, ya kan? Maka dari luar. Diberi hadiah seneng. Nggak diberi hadiah tak seneng. Diberi hadiah belajarnya seger. Nggak diberi hadiah nggak mau belajar. Kalau yang dalam diri Kalau Pak? dari dalam dia sudah memang keinginan dia untuk Contohnya? memperoleh ilmu. Ya, contohnya apa Pak? Contohnya, misalkan satu. Ya itu tentang kesepakatan kelas. Oh iya. Kesepakatan kelas itu kan dari mereka. Ya. Aturan yang buat mereka. Dia melakukan sesuatu tidak karena takut dengan orang lain, tapi memang dia sudah punya keyakinan. Maka keyakinan Bisa praktekkan Pak. Nah, keyakinan kelas itu perlu keyakinan kelas itu. Jadi kalau anak sudah yakin, maka dia akan diminta kesepakatan kelas. Sepakatnya mana? Yakin kalau kelas itu bersih, kita belajar jadi senang, tenang, enak. Oh yakin Pak. Kalau yakin, Silakan sekarang tulis. apa yang kita sepakati supaya yang keyakinan kita tadi itu Tercapai. capek. Ya. Buang Maksudnya kan pada kayak tempatnya. giring halus-halus Pak ya? Iya. Tadi Maksudnya kita sudah punya
dikasih gambaran. Kita punya misalnya 5 ketentuan gitu loh ya. Ini. Nah nanti kayak kalau kita loka juga Pak. Ini. Loka itu saya itu sudah punya kesepakatan nanti diarahkan ke sini, tepat waktu, saling menghormati, bicara bergantian misalnya. Yang satu bicara yang lain menggunakan. Ya, Itu penting sih. semua berpartisipasi. Tidak silent HP. Ini saya sudah punya. Paten Nanti itu. saya tawarkan ke kelas kan. Ayo kita buat kesepakatan apa misalnya. Ini. Ini saya target 5, yang muncul baru 3. Ini saya pancing supaya nanti kalau laku bagaimana? Oh harus tepat waktu Pak. Jadi kita tarik kesepakatan dari anak-anak. Tapi kita punya nanti itu yang sepakati itu enaknya sama gini. Dia yang menentukan, tapi kita punya standar. Standar. Siap. Sekarang refleksi pembuatan peta sumber daya. Bagaimana proses Pak Lukman dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah. Bagaimana? Pastinya dengan cara membuat prakarsa perubahan, Bapak. Nah, ini dengan cara membuat prakarsa perubahan melalui tahapan model Bagja. Nah, apa itu Bagja? Yang pertama, buat pertanyaan, define, ambil pelajaran, discover, gali mimpi, dream, jabarkan rencana, desain, dan atur eksekusi, deliver. Itu ya. Bagja. Prakarsa perubahannya itu. Ada lagi? Sampun, Pak. Apa saja kendala dan tantangan yang Pak Lukman hadapi Pasti saat ada. melakukan identifikasi sumber daya? Jujur Bapak, pasti ada Bapak. Apa? Sebagian guru masih menggunakan metode ceramah. Sebagian ya, bukan semuanya. Dalam proses pembelajaran menggunakan teknologi ICT masih dalam level dasar Bapak. ICT. Alokasi waktu kumpul berbagi masih Lemah ICT. Iya. Makanya namanya SMK itu tidak boleh lemah. Karena SMK itu sumbernya ICT ya. Kalau SMP, SD tidak apa-apa. Gitu kan. Kalau sekolahnya sekolah teknik, sekolah teknik lemah. Gitu. terus alokasi waktu kumpul berbagi masih menyesuaikan dengan jadwal mengajar Pak. Ini pasti Pak. Kendalanya itu. Ada waktu ya. Iya. Soalnya apalagi kita sudah masuk di SMK PK Pak. Mengajar. Ya. Kita masuk SMK PK, kita lolos Adiwiyata Provinsi, wisuda dan katanya waduh tambah ini. Apalagi panitia Jakarta Pecah kegiatannya sudah menyesuaikan. Untuk mengantisipasinya ini Pak ya, yaitu membentuk komunitas belajar di sekolah, misalnya share praktek baik tentang aksi nyata yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru di kelas gitu. Bagaimana rasanya? Simpannya Pak. Saya mau pengumuman lagi. Lulusan. Lulusan. Oh, anu jangan kurikulum ya? Ya maka dulu. Ya dia Pak ya. Iya. Semuanya ya. Kita dengan Saya sampai sini. apa disingkat aja Pak? Semua yang ditanyakan saya singkat aja gitu. Bagaimana perasaan Pak Lukman kita berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Senang, bahagia, dan Terus mulai menyadari bahwa pentingnya dalam identifikasi sumber daya berbasis aset serta menjadi gerakan paradigma pembelajaran yang optimal Bapak. Terus lanjut daya apa? senang terus apa pertimbangan Pak Lukman dalam menentukan sumber daya sekolah? Sebagai lembaga pendidikan negeri
yang menjadi bagian dari masyarakat lokal di desa, kami perlu juga menguatkan karakter Bapak, maupun soft skill yang dimiliki warga sekolah dan pelestarian aset di SMK kita ini Pak. Apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bapak temukan? Betul, ada Pak, yaitu pemberdayaan alumni Bapak. Sumber daya Ya, alumni yang perlu dimaksimalkan dalam mendirikan startup mandiri yang bergerak dalam bidang elektronika dan IoT. Oke. Refleksi proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil pemetaan Pak Lukman, bagaimana hal tersebut mengenai proses pengambilan keputusan. Berangkat dari pengalaman mengajar yang saya alami Bapak, dalam proses pembelajaran di sekolah, kami menjadi penting Pak, karena proses pengambilan keputusan ini mempengaruhi prestasi yang dimiliki diperoleh oleh siswa, misalnya dalam kegiatan sayembara Camp Kreatif SMK Indonesia. Apa hal yang menurut Pak Lukman masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi lagi kegiatan ini, pemetaan? Peran guru pastinya, semua warga sekolah dalam mendidik siswa, karena merupakan bagian dari aset yang dimiliki sekolah. Untuk evaluasinya mungkin perlu adanya program PJPL vokasi ini dimasukkan dalam kegiatan prioritas sekolah. Kira-kira diterapkan di mapel lain itu bisa jalan? Jalan Pak, terutama di kegiatan PKWU, produk kreatif dan kewirausahaan. Kalau di pembelajaran yang normatif, Kayak agama itu ya? Bisa juga. sebenarnya kalau pembelajaran kan mata pelajaran normatif ini kan apa? Al-Bandari. Enggak, maksudnya pelajaran kan Oh. ada produktif, ada normatif kan? Iya. Normatif kan kayak matematika, bahasa Inggris, Iya. ya. Kayak ngitung-ngitung rumus program itu kan ada Pak, matematikanya itu. Bisa ya. Bisa. Hal apa yang menurut Pak Lukman mendukung? Hasilnya yaitu hasil instrumen pendampingan individu kelima CGP dari pengajar praktek mengenai tentang capaian dan proses dalam pemetaan aset di sekolah. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan
Berikut adalah daftar peserta pendampingan individu 5 PGP